Salam pemirsa, hari ini saya bersama dengan saudara saya, sahabat saya, pastor saya, bersama dengan pastor siapa, pastor? Petrus Perlindungan Nenggolan. Petrus Perlindungan Nenggolan, ditemani dengan si jantung hatinya, istrinya. Siapa? Eva Aritonang. Eva Aritonang, dan saya Binsar Sirait bersama dengan si jantung hati Anipar Ida. Pada kesempatan hari ini kebetulan kami ada di dalam acara yang sama, yaitu melaksanakan sidang Sinode Raya yang ketiga, yaitu Sinode Yakin. Dan saya perkenalkan, pastor ini adalah sebagai pejabat Sinode. Sebagai apa, pastor? Sekretaris. Sekretaris Sinode, ya. Kita mau tanya-tanya ini ya, banyak orang bertanya sekarang di luar sana. Kebetulan ketika saya sebelum datang menghadiri acara Sinode ini, ada bertanya, Sinode Yakin itu bagaimana sih? Terus kalau kita mau bergabung ke Sinode ini, apa syaratnya? Terus apakah dia dilindungi badan hukum negara atau bagaimana? Nah, kebetulan ini kesempatan kita untuk berdiskusi dengan Bapak Sekretaris Sinode. Bagaimana, Pastor? Banyak orang bertanya di luar sana. Artinya masih banyak orang belum mengenal Sinode Yakin ini. Ya, bagaimana, boleh cerita tentang Sinode Yakin? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siapa? Saya lupa namanya. Binsar Sirait. Binsar Sirait. Oke. Yang baru diangkat jadi asisten pastor. Asisten pastor ya. Wah, enggak. Biasanya kalau suami itu asisten pastor, istri itu pastor. Senior pastor. Kan normalnya Enggak, gitu. enggak. Kalau orang jabatannya bintang 1, istri bintang 2. Betul. Lebih dari pemenang. Iya. Karena kan penasehat dan apa namanya itu penolong. Penolong, iya. Oke. Sinode Yakin ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Oh iya. Rumah yang dimaksud adalah secara badan hukum. Secara badan hukum itu sah di pemerintah karena tahun 2023 barusan diperpanjang. Saya diutus oleh Sinode Yakin untuk langsung menghubungi ke kantor Dirjen di Jakarta Pusat. Jadi sudah ada perpanjangannya 5 tahun. Jadi kalau ditanya Pak Binsar tadi, apakah ini sah secara badan hukum? Sah, Bapak Ibu. Dan karena itulah kita bersidang di tempat ini sebagai bukti bahwa Sinode ini aktif dan selalu memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Jadi Sinode Yakin ini adalah sinode yang tidak ribet, tidak mengatur aset-aset gereja. Banyak sekali gereja yang mau dinaungi oleh sinode terbentur karena aset. Karena keuangan, nanti takut sinode mengatur keuangan mereka. Sinode Yakin tidak mengatur itu, tidak mengatur asetnya gereja, karena Sinode Yakin ini sistemnya adalah semua gereja yang bergabung adalah otonom. Iya, otonom. Semuanya adalah otonom. Jadi diatur asetnya, diatur gereja lokal, keuangannya diatur gereja lokal, dan hanya membayar iuran pejabat, Pak. Berapa itu, Pastor? Iuran pejabat? Tergantung berapa orang yang didaftarkan Jadi dari pejabat. gereja lokal itu menjadi pejabat. Kalau 2 orang didaftarkan, maka hanya 2 orang itu yang bayarnya tiap bulan hanya 50.000, Pak. Haleluya, luar biasa ya. Jadi setoran gereja bukan saya bilang setoran gereja ya. Ini iuran pejabat 50.000, Pak. 50.000 ya. Apakah ada iuran yang lain? Itu tidak ada. Tapi jika tergerak ingin membantu sinode supaya sinode ini bisa bergerak, melakukan sidang sinode, melakukan penginjilan misi kemana-mana, silakan menabur ke sinode, tapi bukan bersifat wajib. Ya. Itu bersifat ucapan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Seperti itu, Pak Binsar. Luar biasa sebenarnya Sinode Yakin ini ya, memberikan wadah, tempat, payung hukum buat para hamba-hamba Tuhan yang ingin mengembangkan layanannya, tapi terbentur dengan izin, terbentur dengan payung hukum dan segala macam. Tapi ada sidang sinode yang punya misi ataupun visi, para gereja-gereja yang terbentur dengan semua syarat-syarat ini ya, Pastor. Betul. Dan saya juga sangat salutnya kalau tadi Pastor bilang tidak ada syarat ataupun kewajiban yang sangat melampau berat untuk sinode ini. Kalau kita lihat ya di sinode-sinode lain ya, untuk
pengembangan sinode itu kan tentunya keadaan pemasukan yang besar ya. Iya. Ada setiap gereja-gereja lokal diminta perpuluhannya, diwajibkan bukan hanya setoran pejabat ya, tapi perpuluhan dari gereja lokal ini harus setor. Tapi di sinode ini tidak ada, diwajibkan puluhan gereja lokal harus disetor ke pusat. Itu sumber dana sinode ini bagaimana ini? Seperti ini kan kita tiap tahun harus melakukan sinode, tentunya kan mengeluarkan dana yang sangat besar. Tidak sedikit ya, karena kami juga mengalami ini kan panitia ya. Iya. Jadi tahu pengeluaran itu ternyata tidak sedikit. Nah, ini yang saya maksud, dari mana sumber dana kalau hanya 50.000 saja yang dikutip per pejabatnya ya. Betul. Itu Pak Binsar taunya cuma pengeluaran di sidang. Iya. Pengeluaran rutin harian, bulanan. Iya. Wah, itu sangat banyak sekali. Iya, justru itu. Kalau ketua sinode atau pengurus pergi ke kota lain untuk memperhatikan kunjungan, itu kan butuh transportasi, Iya. Betul. banyak sekali. Iya. Tapi dari mana sumbernya? Sumber utamanya saat ini adalah dari iuran pejabat. Padahal kita tahu iuran pejabat itu cuma 50.000. Apa cukup? Kalau dibilang cukup, enggak cukup. Cukup. Cuma Allah penyedia gitu ya. Ya betul, karena itulah sinode yakin ini ya harus bergerak dengan yakin. Wah, haleluya. Kita kan buatan Yesus. Amazing. Kalau enggak yakin, Pindah keyakinan. ya Bapak Ibu bolehlah hitung-hitung. 50.000 berapa pejabat Iya, lah. betul. Kasihlah hitung-hitungan. Kurang lebih 200, di atas 200, 300 pejabat. Iya. Nah, kalau kita hitung-hitungan, itu kalau taat Pak. Iya. Bayar bayar semua. Pada umumnya semakin dibuat kelonggaran malah semakin tidak taat kan? Iya. Itu sama kayak kemurahan Tuhan Yesus. Keselamatan itu anugerah. Anugerah. Nah, karena anugerah dipikir murahan. Justru karena kita nggak sanggup. Betul. Karena diberikanlah dengan cuma-cuma. Jadi anugerah itu sebenarnya mahal sekali. Mahal, tidak terbeli. Nggak beli, tapi dikasih dengan cuma-cuma. Nah, ini kita harus hargai. Begitu Iya. juga dengan iuran pejabat itu dari kurang lebih 300 pejabat, rutin setiap bulan yang bayar itu nggak nyampe 50 orang. Jadi coba Iya, Bapak ya. coba Dari Bapak dari 300. Pernah 2 tahun yang lalu karena Iya, ya. Covid seperti iya, apa, iya. sinode juga yang Vakum, penuh ya. dengan anugerah ini pemutihan. Oh. Putihkan yang nombok 2-3 tahun diputihkan semuanya. Tapi masih banyak juga Masih juga yang banyak nunggak. Jadi dari mana pemasukannya? Iya, betul. Sumber utamanya yang pasti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang kedua adalah iuran pejabat. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa melihat betapa terbukanya sinode yakin ini untuk membuat gereja-gereja yang mau bergabung. Bapak Ibu bukan belajar berdiri, tapi Bapak Ibu bisa langsung lari kencang dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang membatasi. Terima kasih ya. Bapak Ibu boleh menghubungi saya di nomor 08211 432 7800. Ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Prosesnya sangat mudah, yang pasti gereja ibu, bapak yang mau daftar sudah ada ibadahnya. Jangan sampai mau mendaftar di bawah naungan sinode tapi nggak ada ibadahnya, Pak. Oh, Banyak yang gitu. daftar seperti itu Oh, karena gitu ya. karena mudah, Bu. Iya. Ya udah, gampang aja mendaftar. Iya. Ternyata cek and recheck nggak ada ibadahnya hari Minggu. Bahkan Jumatnya nggak ada ya? Jemaatnya juga nggak ada seperti apa. Karena itu kita mulai Rupanya dia pendeta online ya. Dia hanya khotbah by online ya kan? Khotbah di YouTube. itu mula-mula gitu. Iya. Dari situ kita belajar Iya. kan. Oh, kita harus supaya karena masuknya gampang sehingga orang keluarnya gampang. Jadi Iya. kita tidak mau kalau sudah satu keluarga masuk ke yakin dan tidak ada istilah mantan keluarga. Betul, betul. Kalau sudah masuk ke yakin, pasti kalau mau maju dalam pekerjaan Tuhan pasti nyaman di yakin. Amin. Karena apa? Aset Bapak Ibu nggak diganggu, Iya. puluhan tidak diminta, iuran apapun tidak diminta, dilindungi secara badan hukum sah di mata pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu gerejanya, persekutuannya benar-benar mau berlari kencang menuai jiwa-jiwa masuk ke sinode yakin Yesus anugerah kebenaran Indonesia, pasti gereja Bapak Ibu bertumbuh berkembang tanpa batas. Haleluya. Haleluya.
Dan yang sangat lebih luar biasa lagi begini, Pastor. Kalau sinode biasanya kan sentralisasi, Iya, satu warna, iya, satu bendera. betul. Nah, tapi namun yang terjadi di sinode yakin ini, yang paling terpenting Alkitabnya adalah kitab suci. Penuhnya firman Sepenuhnya Tuhan. firman Tuhan tidak boleh ditambahi dan boleh. tidak boleh dikurangi dari apa yang tertulis di Alkitab. Dari kejadian sampai Kejadian Wahyu. sampai Wahyu. Jadi kita tidak menerima Injil Barnabas, kita tidak menerima kitab Henok. Jadi kejadian sampai Wahyu itu sudah kanon tertutup. Artinya tidak ada kitab lain. Artinya kanon tertutup kalau di dalam kitab suci kita itu dikatakan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi final. Tidak boleh lagi berkata orang yang percaya ada keselamatan di luar Yesus. Pasti tidak boleh masuk yakin. Iya. Karena dia nggak yakin ke Yesus. Jadi kalau masalah bentuk ibadah, ya itu sepanjang tadi yang dikatakan oleh pastor, sepanjang Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau misalnya Warna ibadah. warna ibadah ada yang harus tepuk tangan, ada yang harus tidak tepuk tangan, itu Iya. nggak masalah. Betul. Ya. Jadi yang pasti ibadahnya di hari Minggu. Oh, Wajib ibadahnya di hari Minggu. wajib ya. Warna ibadah, apakah sinode tidak mengatur ke warna ibadah? Yang ditekankan ibadah harus ada. Apakah itu full band, tunggal organ, apakah itu tepuk tangan, seperti apa warnanya, yang pasti di dalam ibadah itu menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Iya, iya. Yang Warnanya seperti apa tidak diatur oleh sinode, itu diserahkan penuh kepada gereja lokal. kalau mengenai baptisan bagaimana, pastor? Iya, di dalam aturan sinode kita menekankan adanya baptisan air, itu doktrin dari sinode. Adanya baptisan air. Tapi tidak ditekankan baptisan air itu apakah percik atau selam. Itu kembali lagi diserahkan kepada gereja lokal. Dari sinode hanya sentralnya mengakui baptisan air. Gitu. Mau dia percik, mau dia selam, dikembalikan kepada gereja lokal. Mau dia dibaptis di Danau Toba? Silakan. Kolam renang. Pernah saya baptis orang tahun lalu di laut, Pak. Oh, iya? Ada di TikTok saya, nanti lihat. Iya, iya. Sampai orang takut, Pak jangan terlalu tengah, Pak, nanti ke bawah ombaknya. Ya. Nanti jadi malah Oh, iya. mati betul-betul bangkit ya. Betul. Bisa mampir di saya Petrus PN. Oh iya. Di saya itu saya baptis orang, bahkan saya khotbah di pinggir jalan di keramaian orang gitu. Luar biasa ya. Jadi usia dari sinode kita ini udah berapa lama? Dirinya sebenarnya sudah cukup lama ya. Sinode ini bukan sinode baru. Ini sinode lama yang berganti nama. Oh. Tapi berganti nama menjadi sinode yakin itu mulai tahun 2018. Oh iya. 2018 pembukaannya di Jakarta. Oh iya. Pergantian namanya, Pak ya. Berarti- Tapi kalau berdirinya itu sudah lama. Udah lama. Berarti yang waktu berdiri itu belum yakin ya? Iya, karena namanya bukan yakin. Bukan yang lama belum yakin, sekarang sudah yakin. Iya, justru setelah yakin larinya kencang. Oh iya betul. Dan gereja-gereja yang bergabung itu mulai dari Sumatera sampai ke Papua itu sudah ada sekitar 50 gereja. Oh, puji Tuhan lah ya. 50 gereja dengan warna-warna yang Dengan berbeda warna nih, yang Pak. berbeda. Tapi seperti khotbah Bapak Joshua Teu semalam ya, Ya. gereja ini ataupun sinode ini tidak mempersoalkan perbedaan ya. Iya kan? Ya, ini Tetap ikut live dia. iklan itu. Jadi gereja ini tidak pernah mempersoalkan perbedaan, Iya, tapi kita hanya melihat persatuan. betul. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bishop Joshua Teu, makanya di Bapak itu ibadahnya harus tepuk tangan, di kita ibadahnya nggak tepuk tangan. Itu nggak jadi bahan perdebatan. Terimalah Iya, apa yang menjadi kebiasaan dan jangan hakimi, betul. supaya jangan terjadi tengkaran ataupun perpecahan di dalam tubuh Kristus. Karena kan dikatakan di sana kalau mata tidak akan pernah mungkin bisa dia berfungsi sama seperti tangan. Betul. Demikian juga sebaliknya, tangan tidak akan pernah bisa berfungsi seperti mata. Namun dia ada di dalam satu tubuh yang saling membutuhkan, dalam arti satu kesatuan yang menyempurnakan. Jadi tidak pernah mempersoalkan perbedaan. Itu sebenarnya keindahan Yakin. yakin ini. Dan Indonesia juga terbentuk
oleh karena berbagai-bagai perbedaan, namun disatukan dengan Garuda Pancasila ya. Yes. Dan tidak jauh beda dengan Sinode Yakin ini. Kita disatukan di dalam tubuh Kristus yang berbeda-beda warna, namun dalam satu tubuh Kristus. Demikian kira-kira Pastor ya. Oke, jadi itu pandangan yang disimpulkan untuk menggambarkan yakin itu seperti tubuh, gambarkan tubuh Kristus. Berbeda, tidak sesat, karena dipimpin oleh satu kepala. Iya betul. Kepala kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ini bagaimana Ibu Pastor ini yang selama mendampingi Bapak Pastor ini? Silakan. Sebagai sekretaris Istri tercinta. MPH. Gimana Bu? Gimana ya? Karena tadi katanya kalau suami sekretaris, istri lebih dari sekretaris. Istri sekretaris umum. Enggak. Yang pasti kan selalu disupport, selalu didoakan supaya tetap sehat, Amin. supaya tetap bisa pelayanan terus. Siap. Banyak melayani jiwa-jiwa, ya kan? Iya. Terus sukses juga di Yakin, sukses juga di Amin. pengembalaan. Oh, Sange. Jadi kalau boleh kami tahu, Pak Petrus ini juga sebagai gembala. Iya, saya sebagai gembala. Oh, mengembalakan juga ya. Mengembalakan di YHS di Sejati. Jakarta. Jakarta ya. Kalau boleh kami tahu, sudah berapa sekarang jemaat yang dipimpin oleh Pak Gembala? Kurang lebih itu di atas 100. Oh, puji Tuhan Iya. ya. Kalau data yang ada di saya itu di atas 100. Oh, Cuman uniknya itu Pak, sebenarnya kalau kita kumpulkan semua itu sudah di angka di atas 200. Cuman keluar kota pindah tugas. Oh. Itu sudah berapa kakak yang pindah tugas, itulah Jakarta. Iya, Karena iya. kan apalagi Tempat masa persinggahan Covid ya? Iya, apalagi masa Covid itu banyak pindah tugas. Jadi berkurang. Jadi yang normalnya sekarang di atas 100. Puji Tuhan. Ada berapa orang pekerja yang melayani? Full timernya, full timernya, part time-nya enggak ada. Cuman saya sendiri. Semuanya adalah volunteer semua. Volunteer semua. Jadi mereka yang kerja di perusahaan, yang anak-anak muda, rata-rata jemaat kita 70% itu anak muda. Oh, anak muda. Yang melayani di mimbar, yang melayani di multimedia, semua anak muda. Bahkan koordinator ibadah saya angkat anak muda, gerakan anak muda. Iya. Tapi memang semangat anak muda ini yang membuat itu gereja itu cepat Bergerak, bertumbuh. iya. Cepat bergerak. Tapi bukan berarti mengurangi rasa semangat yang tua-tua. Mohon maaf yang tua ya. Senior pun tetap semangat. Jadi di kesempatan ini saya juga banyak ya. Malam saya melakukan dengan Pastor Kiki. Beliau juga melayani dengan luar biasa tanpa pamrih, bahkan mengeluarkan biaya, tenaga untuk menjangkau banyak jiwa. Jadi memang saya lihat jiwa-jiwa di pelayanan di Yakin luar biasa. Demikian juga Pak Salomo Matiu Iya. yang di Manado. Manado. Semalam juga saya wawancara dengan beliau. Dia juga merintis pelayanannya mulai dari 5 orang, Iya. bertumbuh sampai 100 orang, bertumbuh sampai sekarang sudah 500 orang. Wow. Nah, bahkan membuka 10 cabang pelayanan. Wih, Senior pastor. Tentunya kan kita juga punya kerinduan hal yang sama ya. Betul. Kita juga tidak mau hanya terus seperti ini, kita juga terus mengembang. Karena sebenarnya kita melihat jiwa-jiwa ini masih banyak yang haus, cuman mereka tidak tahu kemana tempatnya betul. menumpahkan semuanya ini. Nah, melalui kita ini sebagai pelayan Tuhan, inilah sarananya menyampaikan kabar baik terus kepada banyak orang. Karena tuayan sudah menguning, tapi penuai tidak ada. Dengan ini si jantung hatiku ini bagaimana ini? Udah jam 8 soalnya. Oke guys, hari ini kita sudah diskusi dengan Pastor Petrus beserta dengan si jantung hatinya yang luar biasa ya, menopang pelayanan Pak Petrus sebagai sekretaris di Yakin dan juga sebagai gembala di gereja lokal yang dipimpinnya di Jakarta. Ya, kita juga percaya, bukan semoga, tapi Tuhan pasti memberkati pelayanan Pak Petrus. Banyak jiwa-jiwa semakin dilayani dan Amen. haus datang kepada pelayanan yang dipimpin oleh Pak Petrus. Demikian juga pelayanan-pelayanan kita yang ada di Medan, diberkati Tuhan dan semakin Amen. bertumbuh dan berkembang. Amin. Nama Yesus. Jadi bagi para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang kesulitan di dalam hal payung hukum, izin dan kendala-kendala persyaratan untuk masuk dalam sinode,
Sinode yakin ada wadah untuk menampung para hamba-hamba Tuhan yang ingin mengembangkan pelayanannya, namun terbentur di Sinode. Yakin membuka pintu selebar-lebarnya bagi para hamba-hamba Tuhan yang ingin mau berkembang di dalam pelayanan. Puji Tuhan, sampai di sini Pastor. Terima kasih Pak Binsar. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, diberkati Tuhan pelayanannya. Amin. Terima kasih Ibu. Iya, Tuhan Yesus berkati. Berkati. Dadah, dadah. Bye. God bless you. God bless. Tuhan Yesus memberkati.